Selanjutnya kita mau keluarkan yang dalam wadah agar-agar. Seperti ini sahabatku. Bagus kan bentuknya? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin kue yang gampang banget dibikinnya, tapi enak rasanya. Kue yet-yet khas Bangka. Biasanya kue ini suka dijual di pagi hari sebagai jajanan pagi hari atau untuk teman ngopi di sore hari juga enak banget. Cara bikinnya gampang banget. Tinggal diaduk-aduk lalu digoreng. Kok digoreng sih? Dikukus. Ayo kita mulai. Bersama chef teraba-aba sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Sebelum kita mulai membuat kue yet-yetnya, aku jelaskan dulu tahapannya. Jadi pertama kita akan memasak gula arennya dengan daun pandan ditambah dengan air supaya dia larut. Nanti akan kita saring. Kita juga akan mengukus kelapa parut. Ini aku gunakan kelapa sedang setengah butir, nanti untuk dijadikan baluran kuenya setelah mateng. Dan di sini aku gunakan dua jenis tepung. Ada tepung tapioka. Ya, sebagian sahabatku mungkin belum tahu ya bedanya tepung tapioka. Tapioka tuh dari singkong, dan ini aku campurkan dengan tepung sagu. Nah, sagu itu terbuat dari pohon sagu, bukan dari singkong. Nanti dia hasilnya matengnya tuh lebih enak teksturnya gitu ya. Jadi dia nggak terlalu chewy kayak makan ongol-ongol gitu. Dia lebih membel gitu, lebih enak aja. Ya, jadi ini adalah tepung tapioka dari singkong, dan ini adalah tepung sagu yang terbuat dari pohon sagu rumbia. Sekarang kita mau potong dulu gula arennya. Lihat, ini gula arennya bagus banget. Dan ciri-ciri gula aren asli itu, lihat sahabatku, tuh bisa dipencet dengan jempol kiriku gitu ya, tuh ya. Jadi bisa dipencet. Nah, tapi supaya lebih keren aku potong aja deh gitu ya. Namanya disisir. Saya juga nggak ngerti ya kenapa ini dibilangnya disisir. Oke, setelah disisir kita akan masukkan ke dalam casserole pan. Ini aku menggunakan granit cookware set dari Idea Life dan tipenya IL22B. Soalnya sahabatku suka tanya, ya pancinya kok bagus, merek apa gitu ya kan. Jadi kalau kita beli satu set, kita mendapatkan ada wok, ada fry pan, dan dapat bonus ada ladle dan ada sutilnya. Sudah berbahan silikon yang bagus banget, dan dia sudah di coating dengan Greblon dari Jerman. Artinya dia sudah sangat aman untuk kesehatan. Supaya kuenya lebih enak rasanya, aku tambahkan sedikit gula pasir. Bagi sahabatku yang tidak mau menggunakan gula pasir, boleh di skip. Dan untuk balance, kita juga pakaikan garam. Supaya aromanya lebih harum, kita juga masukkan daun pandan ke dalamnya. Kita masukkan air. Kita gunakan separuhnya aja. Oh ya sahabatku, panci ini bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Sambil menunggu gula arennya dimasak, kita mau bikin adonan tepungnya. Kita masukkan tepung sagu ke dalam mangkok, tepung tapioka, terigu, dan sedikit air kapur sirih. Jadi ini adalah air kapur sirih yang sudah aku larutkan. Kita pakai 5 mili saja ya sahabatku. Jangan kebanyakan, karena nanti bakal pahit rasanya. Kita masukkan air dan kita aduk sampai rata. Seperti ini.
Supaya tidak ada yang menggerinjil, kita saring dulu. Jadi di awal tadi saya melakukan kesalahan ya sahabatku. Harusnya ketiga jenis tepung ini saya aduk rata dulu. Lalu saya kasih air, saya aduk rata lagi, baru saya masukkan kapur sirinya. Kapur siri tidak boleh masuk duluan. Nah tadi saya kan taruh tepung terigu di paling atas, lalu saya siramkan dengan kapur siri. Otomatis si tepung terigunya begitu terkena kapur siri, dia langsung menggumpal, langsung meringkel. Seperti itu ya sahabatku. Dan gula arennya sudah larut, sudah mendidih. Sekarang akan kita masukkan ke dalam adonan tepungnya. Langsung kita aduk-aduk ya sahabatku, supaya tercampur dengan baik. Dan adonan ini sudah siap untuk dikukus. Selanjutnya kita mau mempersiapkan kelapa untuk dibalurkan. Kelapanya ini aku tambahkan sedikit gula pasir dan garam supaya dia lebih gurih. Dan kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan daun pandan. Daun pandannya sudah dicuci ya sahabatku. Lalu kita pindahkan ke wadah ini. Jadi ini wadahnya ada bolong-bolongnya. Lebih cepat. Jadi dia lebih cepat mateng sahabatku. Kita juga tambahkan dengan daun pandan di atasnya supaya dia tumbuh. Enggak ding, supaya dia lebih harum. Dan sekarang kita mau mengukus kuenya. Lihat, food steamer aku cakep banget sahabatku. Dia 3 tingkat, jadi ini sekaligus aja kita mengukusnya. Kita mau kasih air dulu. Ini bisa muat hingga 1,5 liter airnya. Kita kasih racknya seperti ini. Dan kali ini aku akan mengukus dengan 2 cetakan. Cetakan pertama pakai cetakan agar-agar kayak gini, juga cetakan gelas seperti ini. Kita mau kukus dulu yang ini dulu deh. Oh ya sahabatku, jangan lupa ya diolesin dengan minyak supaya nanti mudah dikeluarkan kuenya. Dan kita akan taruh di sini. Jadi ladle yang saya gunakan ini adalah bonus dari Granit Cookware Set sahabatku. Segini aja ya, jangan terlalu penuh. Dan kita kasih tutup aluminium foil supaya tidak ada air yang jatuh ke atas kuenya. Kita pasang tingkat yang kedua. Dan wadah-wadah agar ini harus diolesin dengan minyak juga. Kita isi adonannya hampir penuh saja. Kita juga tutup dengan aluminium foil supaya airnya tidak masuk. Sekarang kita masukkan yang paling atas dan kita akan kukus juga dengan kelapanya. Kelapanya juga kita tutup sahabatku supaya tidak banyak air yang masuk ke dalam kelapanya. Dan hebatnya food steamer dari Idea Life ini, begitu diputar dia langsung mendidih. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu nunggu lama. Sahabatku, ini sudah sekitar 30 menit aku mengukusnya. Kita mau angkat.
Kita angkat lagi lapisan yang kedua. Wow, 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 wow. Lihat, warnanya sudah bagus sekali. Ini panas sekali, sahabatku. Sahabatku, kita sudah selesai mengukus yang batch pertama. Dan sekarang aku mau mengukus batch yang kedua. Kita tunggu sampai semuanya matang. Sahabatku, kuenya sudah dingin. Sekarang akan kita keluarkan dari loyang kaca. Sebelumnya aku mau pindahin dulu kelapa parut yang sudah dikukus. Kita remove dulu daun pandannya. Kita taruh dulu kelapanya di wadah yang lebih lebar supaya nanti gampang ya kita ngebalur di kuenya. Juga di wadah saji. Ini wadahnya cantik, sahabatku. Jadi kasihnya di tempat yang bagus ya, supaya kue kita jadi naik kelas. Kita sisihkan dulu. Kita mau keluarkan dulu kuenya dari loyang. Sin salabim plok plok plok. Wow, wow, wow. Wow. Nah, saya punya tips ya. Kalau kita mau potong kue yang mudah nempel, pisaunya kita sarungin dulu dengan plastik seperti ini, supaya dia tidak menempel di pisau. Kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan ketiga. Jadi dapat 9 potong ya, sahabatku. Kita langsung tempelkan di kelapa parut. Kita susun di sini. Seperti ini, sahabatku. Cakep kan? Selanjutnya kita mau keluarkan yang dalam wadah agar-agar. Seperti ini, sahabatku. Bagus kan bentuknya? Kita taruh di kelapa. Lihat, sahabatku, kue yet-yetnya cakep banget. Lihat, kue yet-yetnya sudah mateng. Ini bentuknya juga cakep banget. Ditaruh di wadah yang keren banget. Ayo kita coba. Kita coba potong ya, sahabatku. Lihat, dia kenyal-kenyal gitu ya. Kita kasih parutan kelapanya. Lihat, dia endul-endul gitu, sahabatku. Kita makan. Enak, sahabatku, tapi ada yang kurang menurut aku. Jadi ini aku gunakan air kapur sirih. Harusnya kue yet-yet itu menggunakan air abu. Jadi abunya itu biasanya kalau di Bangka itu terbuat dari kayu rambutan yang dibakar menjadi abu lalu dimasak gitu ya pembuatannya. Nah, ini aroma abunya tuh nggak dapet sama sekali. Jadi dia just ya hanya kue kayak ongol-ongol jadinya sih. Ya cuman teksturnya dia enak aja, sahabatku. Itu ya. Jadi kalau sahabatku nanti kalau mau bikin pakai air abu ya, jangan pakai kapur sirih, kurang enak aromanya.
Tapi secara tekstur, untuk manisnya juga udah pas. Dan ini dapat banyak banget nih sahabatku. Dan tips lagi kalau sahabatku bikin kue ini, pastikan mencampurkannya tuh air gulanya masih panas, supaya adonannya tuh udah setengah mateng. Kenapa? Kalau kita kukus dengan adonan yang dingin, biasanya dia suka ngendap di bawah, alias nanti kuenya tuh ada bagian yang keras dan ada bagian yang lembek. Nah, kalau mau lebih cakep lagi, adonannya tuh dimasak di atas api dulu, baru buru-buru tuang ke loyang, baru dikukus. Nah, itu akan lebih perfect. Jadi kita siapin dulu air panas, sudah mendidih air kukusan. Nah, adonannya tuh dimasak sampai dia hampir mau jadi kayak menggumpal gitu, tapi nggak boleh sampai menggumpal ya. Baru buru-buru tuang ke loyang, baru dikukus. Nah, itu matangnya cepet dan matangnya juga bakal cakep banget. Semoga sahabatku suka dengan video ini. Kalau suka, kasih like. Jangan lupa untuk share, subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau nggak ada air abu sama air kapur siri gimana kok? Ya nggak usah bikin. Ya nggak usah bikin. Nggak jadi soalnya.